Yakni langkah yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Hal berbalik artinya berputar 180 derajat. Kalau kita perhatikan di gambar ini bukan 180 derajat karena balik lagi gitu ya. Ini namanya berputar 360 derajat. Yang diminta di dalam pertobatan itu adalah berputar 180 derajat. Jadi tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama. Jadi 180 derajat itu artinya kalau dulu kita menghadap ke kiri, sekarang menghadap ke kanan. Kalau dulu kita menghadap ke utara, sekarang menghadap ke selatan. Kalau dulu kita menghadap timur, sekarang kita menghadap barat. Nah, seperti itu baru 180 derajat. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang berbalik dan menyesal. Dari Yoel 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menyebabkan hukuman. Demikian sebaliknya, pertobatan mendatangkan keselamatan. Banyak orang yang mengetahui dan menyadari akan hal ini, tetapi masih saja berada dalam dosa dan tidak bertobat. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua sebab. Sebab yang pertama, menganggap sudah terlalu terlambat. Yang kedua, menganggap bahwa dosanya sudah terlalu banyak dan tidak mungkin lagi diampuni. Benarkah demikian? Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Bagaimana jalan keluarnya? Perikop Yoel 2 ayat 12 hingga 17 ditulis sebagai seruan kepada umat Tuhan supaya mereka bertobat. Jika melihat bagian sebelumnya, bukankah telah terjadi beberapa rencana wabah belalang pasal 1 ayat 4 yang disertai dengan kekeringan pasal 1 ayat 7 dan 20, dan disusul dengan bencana kebakaran pasal 1 ayat 9. Peristiwa atau bencana yang terjadi atas umat Tuhan tersebut ditafsirkan oleh Yoel sebagai tanda murka Allah. Yoel menyampaikan seruannya kepada umat Tuhan ini untuk bertobat agar murka Tuhan tidak berkelanjutan dan memusnahkan mereka. Yoel menekankan pertobatan yang sungguh-sungguh diwujudkan dengan berbalik dan menyesali dosa.
Ada beberapa hal tentang berbalik dan menyesal. Yang pertama, waktu untuk berbalik dan menyesal terdapat di dalam ayat yang ke-12. Waktu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk berbalik dan menyesali dosa adalah sekarang, bukan besok atau nanti. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau nanti. Mungkin besok atau nanti tidak akan ada lagi kesempatan. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat sebelum sesuatu yang tidak diduga terjadi pada besok atau nanti. Mungkin kematian atau hal-hal lain. Yang kedua, dasar untuk berbalik dan menyesal terdapat di ayat yang ke-13. Yang menjadi dasar bagi Israel untuk berbalik dan menyesali dosanya adalah bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ungkapan tersebut adalah pernyataan diri Allah kepada Musa, Keluaran 34 ayat 6, juga diulangi oleh Yunus 4 ayat 12. Jadi sepanjang Alkitab membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia menanti-nantikan umat yang mau datang kembali kepadanya. Hal tersebut menjadi dasar untuk Israel bertobat, bahwa walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa sebesar apapun, tetapi jikalau mereka sungguh-sungguh mau berbalik dan menyesali dosa, maka Allah akan mempedulikan mereka. Demikian juga hari ini Tuhan menunggu setiap diri kita yang mau kembali kepadanya. Mungkin kita sudah terhilang sekian tahun, tetapi Tuhan dengan penuh kasih dan penuh kesabaran menanti saya dan saudara untuk datang kembali. Yang ketiga, cara untuk berbalik dan menyesal ada beberapa langkah, yakni langkah yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Hal berbalik artinya berputar 180 derajat. Kalau kita perhatikan di gambar ini bukan 180 derajat karena balik lagi gitu ya. Ini namanya berputar 360 derajat. Yang diminta di dalam pertobatan itu adalah berputar 180 derajat. Jadi tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama. Jadi 180 derajat itu artinya kalau dulu kita menghadap ke kiri, sekarang menghadap ke kanan. Kalau dulu kita menghadap ke utara, sekarang menghadap ke selatan. Kalau dulu kita menghadap timur, sekarang kita menghadap barat. Nah, seperti itu baru 180 derajat. Jadi tidak berbalik lagi untuk melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Langkah yang kedua adalah dengan segenap hati. Dalam konteks Yahudi, yaitu dengan berpuasa, menangis, dan mengaduh. Hal ini menyatakan kesungguhan. Saudara, ketika seseorang bukan main drama atau main sandiwara, maka menangisnya itu adalah menangis yang sungguh-sungguh. Menangis dengan penuh kesedihan, menangis dengan memohon belas kasihan kepada Allah. Karena kita menyatakan kesungguhan kita untuk bertobat dari dosa dan kesalahan kita dan kembali ke pangkuan Allah ya yang mengasihi kita. Lalu langkah yang ketiga adalah untuk mengungkapkan penyesalan. Orang Israel biasanya mengoyakkan pakaian, tetapi di dalam ayat ke-13a mengungkapkan sesuatu yang sangat mendasar, yakni Allah menghendaki kita mengoyakkan hati. Apa artinya mengoyakkan hati? Mengoyakkan hati artinya adalah bertobat sungguh-sungguh, bukan hanya lip service, bukan hanya omongan semata, tetapi dengan hati yang menyesal, sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah yang sudah kita belakangi, yang sudah pernah kita hianati. Sehingga dengan demikian, maka kita berjanji dengan tekun dan setia hendak mengiring Tuhan dan hendak mengasihi pribadinya lebih daripada segalanya. Nah, langkah yang keempat adalah ayat 15 sampai ayat 17 menunjukkan betapa urgentnya pertobatan itu dan tidak dapat ditunda-tunda. Jadi pertobatan itu adalah hal yang serius, bukan hal yang main-main. Jadi kalau kita sadar pada saat ini kita sudah berdosa dan ditegur oleh firman Tuhan melalui firman yang kita baca, atau melalui hamba Tuhan, atau melalui keluarga, atau melalui sahabat dan teman kita, ingatlah saudara, itu adalah kesempatan bahwa saat ini kita dapat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi ini adalah hal yang urgent. Yang kelima, para imam dan pelayan Allah berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jadi baik umat, baik jemaah
jemaat dan para imam, yakni pemimpin-pemimpin rohani, bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan. Apalagi tugas utama seorang imam itu adalah membawa pergumulan umat. Dia adalah pendoa syafaat. Dia membawa segala dosa umat manusia itu mengakui di hadapan Tuhan. Nah, jadi baik jemaat maupun para imam itu bersama-sama dengan para pelayan Allah, dengan hamba-hamba Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, berjanji kembali kepada Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pertanyaan aplikatif reflektif untuk kita semuanya. Apakah saudara menyadari bahwa saudara adalah orang berdosa? Apakah saudara masih mengulur-ngulur waktu untuk bertobat? Apakah yang menjadi kendala sehingga saudara sulit untuk menyesali dosa? Kiranya kita boleh bergumul bersama-sama di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan mendapati hati kita masih keras dan belum mau mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, kiranya kita terus diperbaharui dari hari ke hari dan kita mau mengiring Tuhan dengan penuh sukacita surgawi. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, apapun pergumulan saudara pada saat ini, bawalah dan datanglah ke salib Tuhan, datanglah ke hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.